Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kembali lagi kami merasakan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Tidak habis-habisnya ya Tuhan rahmat-Mu bagi kami. Saat ini kami mau mendengarkan renungan firman-Mu. Jamahlah hati kami ya Tuhan, untuk kami dengan penuh sukacita menerima setiap kebenaran firman-Mu. Dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Ratapan 3 ayat 31-32 tertulis demikian. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan, karena walau Ia mendatangkan susah, Ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua orang anak muda keluar dari sebuah gedung, dan mereka kaget melihat di luar turun hujan dengan sangat deras. Awan mendung dan petir menyambar, serta suara guntur terdengar. Mereka menunggu dan salah seorang dari mereka bertanya, "Apakah hujan ini akan berhenti?" Lalu anak muda yang satunya berkata, "Hujan selalu akan berhenti. Kita hanya perlu menunggu." Saudara yang dikasihi Tuhan, semua badai, hujan dan petir dalam kehidupan pasti akan berhenti. Badai pasti akan berlalu. Perjalanan hidup kita di bumi ini bisa diwarnai dengan situasi-situasi yang seperti badai. Kita semua punya tantangan dan persoalan hidup masing-masing. Namun satu hal yang perlu kita pahami adalah tidak ada badai masalah yang tidak ada akhirnya. Semua badai dalam kehidupan pasti akan berhenti dan kita pasti dapat melaluinya. Hujan akan kehabisan air, dan badai akan kehabisan anginnya. Terlebih daripada itu, jikalau Tuhan membawa kita menuju badai, maka Ia akan melindungi kita, sehingga kita mampu untuk menerobosnya. Ratapan 3 ayat 31-32 mengatakan, karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan, karena walau Ia mendatangkan susah, Ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Keadaan umat Israel dalam konteks kitab Ratapan ini, waktu itu berada dalam tekanan dan ketidakpastian akibat penindasan oleh pihak bangsa Babel, oleh karena dosa-dosa mereka kepada Tuhan. Tapi firman Tuhan datang kepada Nabi Yeremia, mengatakan bahwa tidak selamanya Ia mengucilkan, namun sebaliknya Tuhan akan menyayangi mereka menurut kebesaran kasih setianya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini punya makna yang luar biasa bagi kita. Dalam keadaan yang sulit, dalam kesusahan yang kita alami, ketahuilah Tuhan menyayangi kita, saudara. Tuhan menghendaki agar kita hidup dalam damai sejahteranya dan rencananya yang indah bagi kita. Situasi dan keadaan pandemi sekarang ini yang membuat banyak orang menjadi terkucilkan dan mengalami persoalan bukanlah tanpa suatu akhir. Keadaan ini pasti akan berlalu, saudara. Tuhan akan menolong dan memulihkan keadaan kita, sebab Tuhan menyayangi kita menurut kebesaran kasih setianya. Sekali lagi, saudara, kita perlu pahami bahwa bukan rancangan Tuhan untuk mendatangkan kecelakaan bagi kita. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan. Firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.
Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah sikap kita dalam situasi persoalan seperti yang terjadi sekarang ini? Yang pertama, saudara, ambillah sikap untuk menunggu sampai badai persoalan ini berlalu, dengan senantiasa berharap dan beriman kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, jangan kehilangan kesabaran dan emosi di saat mengalami badai hidup, tapi kuasailah diri kita dan ucapkanlah syukur. Yang ketiga, saudara, ingatlah bahwa selalu ada solusi di dalam setiap persoalan. Kita akan mampu melewati semuanya oleh pertolongan Tuhan. Dan yang keempat, saudara, sadarilah bahwa Tuhan punya rencana yang baik buat kita, dan Ia menyayangi kita dengan kasih setianya yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun kesusahan diizinkan terjadi oleh Tuhan, namun hal itu tidak akan dibiarkannya terjadi terus-menerus. Dalam keadaan yang sulit sekalipun, pemeliharaan Tuhan akan tetap nyata, sampai kita melihat saatnya tiba, semuanya dipulihkan oleh Tuhan menjadi baik. Jangan gelisah dan gentar hati kita ketika ada badai persoalan. Tuhan memberikan kita damai sejahtera dalam menghadapi segala keadaan. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27, Tuhan Yesus berkata, "Damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Tuhan telah memberikan kepada kita damai sejahteranya, saudara. Dan damai sejahteranya ini tidak bergantung kepada situasi dan keadaan yang kita hadapi. Kita akan tetap mengalami damai sejahtera Tuhan yang membuat kita tidak gelisah dan tidak gentar dalam menghadapi segala persoalan. Segala sesuatunya ada dalam tangan Tuhan. Tuhan yang berkuasa atas langit dan bumi ini. Tuhan akan menolong kita dan menyertai kita semua di sepanjang masa. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang meneguhkan kami dan menyadarkan kami ya Tuhan untuk senantiasa percaya bahwa Engkau menyayangi setiap kami. Engkau mengasihi kami dengan kasih setia-Mu yang besar. Tidak selama-lamanya Engkau membiarkan kami dalam keadaan yang susah, karena bukanlah rencana-Mu untuk mendatangkan kecelakaan kepada kami, tapi rencana-Mu adalah rencana damai sejahtera, untuk memberikan kepada kami hari depan yang penuh dengan harapan. Kami percaya ya Tuhan Yesus, penyertaan-Mu akan memampukan kami untuk melewati semuanya. Badai persoalan akan berlalu. Keadaan yang susah ini akan Tuhan lalukan. Dan Tuhan memberikan kami kemampuan untuk melewati semuanya. Terima kasih ya Tuhan untuk damai sejahtera dan sukacita yang Tuhan berikan kepada kami. Kami dapat bersyukur dan bersorak-sorai di dalam Engkau yang adalah kekuatan kami. Engkau memampukan kami untuk tenang dan damai meskipun ada badai yang melanda kehidupan di bumi ini. Pimpinlah hidup kami di sepanjang hari ini oleh kuat kuasa-Mu Tuhan, dan oleh pimpinan-Mu ya Roh Kudus. Kami mampu melalui hari ini dengan penuh sukacita dan kemenangan oleh karena pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya. Ya.